yaitu menuntut ilmu terkait haji, yang mana haji ini adalah penyempurna rukun Islam kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan keilmuan. Insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermuajahah bersama, menuntut ilmu, belajar bersama dengan saudara kita, dengan narasumber yaitu Kak Putri Debbie yang akan memberikan banyaknya ilmu terkait haji ini. Alhamdulillah Kak Putri sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Kak Putri Debbie dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu yang sudah hadir, alhamdulillah sudah ada 10 orang ya Mas Imam ya. Berkenan boleh dibuka kameranya Bapak Ibu, kita kenalan dulu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam materi kuliah haji. Insya Allah pada hari ini saya akan kupas tuntas rahasia berangkat haji lebih cepat, aman, nyaman, tentunya sesuai prosedural ya Bapak Ibu ya. Sesuai prosedural dari Kementerian Haji. Baik, boleh di-share screen? Kita langsung mulai saja Mas Imam ya. Ya, silakan boleh Mbak Putri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini di long weekend ini. Nah, insya Allah kita akan belajar bersama Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk materinya. Nah, Bapak Ibu, haji itu panggilan atau terpanggil. Ya. Nah, di sini dalam surat Quran surat Al-Hajj ayat 27, wa azin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli domiri yatina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Baik Bapak Ibu, di sini firman Allah jelas ketika Mekah sudah dibangun, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyeru jamaah haji, jamaah umat muslim untuk datang ke Baitullah dalam keadaan haji. Ketika itu Nabi Ibrahim bingung karena kondisi Mekah yang gurun, sepi dari penduduk. Allah dalam hadis qudsinya meriwayatkan, seru sajalah gitu ya. Yang juga saya di sini menyeru Bapak Ibu melanjutkan lidahnya Nabi Ibrahim, melanjutkan perjuangannya Nabi Ibrahim untuk menyeru Bapak Ibu semua datang ke Baitullah dalam keadaan haji. Boleh di next, Mas Rizky. Jamaah gagal berangkat, nah ini ada studi kasusnya. Kok bisa ya Bapak Ibu? Kok bisa jamaah tertipu gitu ya, tertipu travel. Nah,
jamaah tertipu atau jamaah gagal berangkat atau jamaah mungkin di sini kurang edukasi, tidak mengenal travelnya. Kebanyakan jamaah hanya mendapatkan iming-iming berangkat lebih cepat, melihat siapa yang mengajak, melihat siapa tokoh masyarakat yang mengajak, tetapi tidak kenal betul siapa penyelenggaranya. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini, mari Bapak Ibu pikirannya lebih terbuka, mengenal travel lebih jauh. Travel apa sih yang kategorinya itu dikatakan profesional, gitu. Karena berangkat lebih cepat itu ada prosedurnya, Bapak Ibu. Tidak langsung ujuk-ujuk berangkat, gitu ya. Nah, ini jamaah yang dipulangkan atau tertahan, yang memang dikembalikan karena memang tidak memiliki izinnya, izin haji atau tasreh, atau yang disebut nusuk, gitu. Boleh di next. Nah, kenali travel penyelenggara haji khusus yang profesional. Yang pertama, track record dan kredibilitasnya jelas, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu comparable mencari travel, cek kantornya. Ya, jangan hanya melihat konten, melihat ustadz yang majap, tapi lihat track record dan kredibilitasnya. Kantornya jelas, berdiri berapa lama, sudah memberangkatkan berapa banyak jamaah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian legalitas dan sertifikatnya jelas, sertifikasi, kemudian transparansi produk dan harga, baik dari itinerary program, harganya jujur, dan TNC pembatalannya juga jelas. Dan testimoni positif Bapak Ibu bisa cek di Google Review. Dan jangan juga terkecoh, terkadang Google Review itu Bapak Ibu banyak yang nge-share itu dari karyawannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat mana yang natural, mana yang travel, betul-betul yang mereview itu jamaah langsung. Seperti itu. Nah, boleh di next. Nah, ini posisi kantor Akobah Travel itu kita berada di Jalan Mandar Utama, Bintaro Sektor 3. Jadi Bapak Ibu kalau tahu Bintaro Plaza, Nensolo, kita areanya di dekat situ. Di samping Abu Bastik. Oke, next. Nah, ini SK Haji izin haji khusus Akobah Travel Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sedang membanding-bandingkan haji, cek izinnya. Karena memang banyak sekali penyelenggara umroh atau PPIU tapi berani menyelenggarakan haji, padahal belum punya izin. Nah, di sini Bapak Ibu harus teliti, cek SK hajinya. Kemudian, next. Nah, untuk legalitas kita juga dari Akobah, ada sertifikat terakreditasi A, kemudian termasuk keanggotaan dari Sapuhi. Nah, alhamdulillah Akobah dipercaya 3 kali berturut-turut dalam akreditasi A ya Bapak Ibu ya. Akreditasi A ini adalah akreditasi tertinggi di Kementerian Haji dan Umroh. Gitu. Boleh di next. Nah, kantor cabang Akobah kita ada 4 kantor cabang Bapak Ibu. Sebelum kita ke materi lanjutan, saya perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya, dari Akobah itu sendiri. Nah, kantor cabang itu kita ada 4, Padang, Yogyakarta, Ciamis, dan Ambon. Oke, next. Nah, mengapa Akobah Travel menjadi pilihan terbaik buat Bapak Ibu? Yang pertama, alhamdulillah 16 tahun terpercaya Bapak Ibu ya. Kita berdiri sudah 16 tahun sejak tahun 2010. Dan sudah melayani lebih dari 10.000 jamaah. Jadi ketika Bapak Ibu mencari travel, saat ini belum memutuskan, cek dulu berapa lama menjalankan travel tersebut, berapa lama menjalankan ibadah haji, dan sudah berapa banyak memberangkatkan jamaah. Karena itu penting. Karena sekarang banyak travel yang baru berdiri, tapi memang mengaku sudah belasan tahun, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu cek betul 16 tahun, kemudian berapa banyak jamaah yang sudah diberangkatkan. Nah, kemudian, ini akreditasinya A, Kementerian Haji dan Umroh, kemudian dana 100% insya Allah aman, karena dana Bapak Ibu
dana Bapak Ibu ada di BPKH. Ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu setor, Pak Fahmi, maaf. Oke. Dana Bapak Ibu 100% aman. Karena apa? Dana Bapak Ibu yang ketika Bapak Ibu setorkan untuk DP Haji khusus, itu adanya di BPKH. Jadi, Akobah menyetorkan 4.000 USD ke BPKH. 1.000-nya di save di Akobah. Jadi ketika Bapak Ibu DP Haji, itu biasanya DP-nya 5.000, 4.000-nya itu adanya di BPKH Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, uang Bapak Ibu aman. Nah, kemudian fasilitasnya premium, hotel dekat masjid, tenda ber-AC, dan tim medis kita siapkan 24/7, insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu ketika haji. Baik, boleh di next. Nah, ini Ustadz pembimbing ibadah haji dari Akobah Bapak Ibu ya. Saya kenalkan yang pertama untuk di paling kiri yang baju hitam, jas hitam dan peci hitam dengan Ustadz Nazihan. Kemudian yang di tengah ada Ustadz Heri, dan yang paling pinggir itu ada Ustadz Anwar. Nah, insya Allah beliau ilmu agamanya, kemudian ilmu hajinya, nah, insya Allah sudah mumpuni ya Bapak Ibu ya, dan sudah tersertifikasi semua. Jadi insya Allah ketika Bapak Ibu daftar haji nanti di Akobah, sudah memutuskan untuk daftar di Akobah, beliaulah yang akan memberikan ilmu-ilmu tentang haji selama masa tunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh di next. Nah, ini berita gembiranya Bapak Ibu untuk dampak Saudi Vision 2030. Nah, apa bisa memangkas antrian haji? Nah, jadi ketika Bapak Ibu mendengar cerita haji dipercepat, haji bisa lebih cepat. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi memang kenapa sih haji itu antrinya lama? Kenapa sih kuota terus bergeser? Nah, kendalanya hanya ada di sini Bapak Ibu. Di Mina. Mina yang tidak bisa menampung lebih dari 2,5 juta umat. Gitu. Jadi Mina yang sudah tidak bisa diperlebar, tidak bisa diperluas. Karena keluar sedikit dari area Mina, hajinya sudah tidak sah. Maka solusinya adalah Saudi Vision 2030, dia akan membuat bangunan 8 lantai ke atas. Gitu Bapak Ibu ya. Bangunan 8 lantai ke atas sehingga kondisi Mina nantinya akan bisa menampung 5 juta umat. Jadi 2 kali lipatnya. Nah, kemudian boleh di next. Nah, target dari visi Saudi 2030, nah itu Saudi mampu menampung 5 juta jamaah haji pada tahun 2029 sampai 2030. Nah, yang pertama kondisi ini semakin memberikan harapan adanya potensi peningkatan kuota haji hingga peluang antrian haji bisa dipercepat dengan realistis tanpa mengubah sistem yang sudah ada. Dan kemudian Pak Dhanil Anzar Simanjuntak juga mengatakan jika prediksi ini berjalan lancar, saat ini kuota memang yang diberikan oleh Arab Saudi untuk haji Indonesia, baik khusus maupun reguler, sebanyak 200.000 lebih. Namun ke depan, insya Allah bisa naik mencapai 500 sampai 600.000 kuota. Kabar baik Bapak Ibu ya. Dan artinya masa tunggu haji khusus semula 7-9 tahun itu bisa terpangkas menjadi 3-4 tahun. Gitu ya Bapak Ibu ya, Masya Allah ya. Semoga ini menjadi kabar baik. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah siap secara finansial, sudah fisiknya pun juga masih sehat, segera daftar haji, karena insya Allah Bapak Ibu tidak perlu memikirkan saat ini memang ketika dicek 2035 dulu Bapak Ibu ya. Sepulang haji mungkin sudah bergeser di 2036. Dan pola itu insya Allah akan terus maju secara berkala, karena ketika kuota ini ditambah, nah itu nanti otomatis sudah bisa maju secara otomatis, secara proseduralnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalau sudah daftar, nanti tetap nunggunya lama Mbak. Nah, insya Allah dengan kondisi Saudi Vision 2030 ini, Bapak Ibu bisa berangkat lebih cepat. Oke, boleh di next. Nah, apa sih bedanya atau persamaannya kuota haji reguler dengan haji khusus? Nah, jadi pemerintah Kemenhaj, kalau dulunya Kemenak gitu ya, dapat jatah dari Arab Saudi itu sekitar 221.000 untuk kuota reguler. Sedangkan untuk haji khusus hanya 17.000 per tahun.
dengan kuota petugasnya 3.000, jadi kurang lebih 20.000. Jadi hanya 6% untuk haji khusus, gitu ya. Kebijakan dan regulasinya itu sama punya Kemenhaj. Jadi travel tidak bisa mundurin porsi jamaah atau bikin maju. Jadi full semua prosedurnya kita serahkan kepada Kemenhaj. Penyelenggaranya, kalau reguler itu penyelenggaranya langsung Kemenhaj. Tapi kalau haji khusus, penyelenggaranya itu pihak swasta atau travel agent atau Aqobah Travel, gitu ya. Boleh di next. Nah ini Bapak Ibu, 10 poin perbedaan haji reguler dan haji khusus. Kalau Bapak Ibu sekarang pertimbangannya mau reguler atau haji khusus ya. Nah, di sini ada 10 poin dari 10 aspek. Yang pertama pembagian kuota, Bapak Ibu. Perbedaannya, kalau reguler itu dibagi per regional atau per daerah. Jawa Timur, Sulawesi itu berbeda. Meskipun rata-ratanya 26 tahun, tapi Sulawesi dan Jawa Timur itu masih di sekitar 30-an tahun. Nah, kalau haji khusus, kuotanya nasional, itu sekitar 7-9 tahun. Jadi sama, Bapak Ibu daftar di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, Jakarta, masa tunggunya sama. Gitu ya. Kalau reguler 26 tahun sampai 30 tahun, kalau haji khusus 7-9 tahun. Nah, setoran untuk DP haji itu untuk reguler di 25 juta. Pakai rupiah Bapak Ibu. Nah, kalau haji khusus itu 5.000 USD. Nah, ini. 5.000 US dollar. Nah, daftar melalui kalau untuk reguler itu di Kanwil sesuai KTP. Jadi kalau Bapak Ibu daftar melalui mau daftar haji reguler, Bapak Ibu datangi Kanwil Kemenak daerah setempat sesuai KTP. Jadi tidak bisa kalau KTP-nya Surabaya daftar di Jakarta itu nggak bisa. Tapi kalau haji khusus itu bisa, dia tidak melihat KTP. Kalau daftar haji khusus, Bapak Ibu bisa datangi travel agent berizin seperti Aqobah Travel ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian fasilitas maktab dari Armusna. Nah, kalau maktabnya haji reguler itu standar Bapak Ibu. Standar, tenda, alasnya tikar, belum berhambal Bapak Ibu ya, dan tidak ber-AC. Jadi kalau haji khusus itu insya Allah kita sudah provide VIP, tendanya kita lapis, hambalnya kita pakai bed, sofa bed ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau istirahat bisa digelar, kalau mau ditutup bisa jadi sofa. Gitu. Nah, kemudian untuk jarak maktab Bapak Ibu ini yang bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu reguler atau haji khusus aja ya gitu ya. Nah, jarak dari Mina tenda Mina ke Jamarot kalau untuk reguler itu sekitar 5-6 kilo. Nah, kalau untuk haji khusus itu 150 sampai maksimum kurang lebih 750 meter. Jadi nggak sampai 1 kilo. Untuk Aqobah itu sendiri, nanti selanjutnya di slide berikutnya saya akan jelaskan posisi tenda Mina untuk jamaah haji khusus Aqobah. Nah, kemudian untuk fasilitas konsumsi di Armusna, itu kalau untuk reguler Bapak Ibu dapatkan nasi box yang kurang lebih masa layaknya itu hanya 2 jam. Nah, kalau haji khusus itu prasmanan buffet Bapak Ibu ya. Jadi fresh, kondisi makanannya fresh, kemudian menunya berganti, bervariasi, makan pagi, siang, malam itu berganti. Nah, kalau untuk haji reguler, nasi boxnya itu pagi, siang, malam menunya sama. Pagi ayam kecap, siang ayam kecap, malam ayam kecap. Jadi kebanyakan jamaah haji reguler Indonesia ketika dapat makan pagi itu belum dimakan, makan siangnya udah datang dengan menu yang sama, dan itu biasanya jamaah haji Indonesia nggak mau nih ngebuang makanan pagi. Jadi makanan pagi dimakan siang, akhirnya apa? Sakit perut. Ibadah jadi kurang maksimal. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih program haji, gitu ya. Nah, kalau haji khusus kita sudah siapkan prasmanan buffet, insya Allah menunya fresh dan bervariatif. Dan Bapak Ibu nggak perlu, karena kadang jamaah makanan nggak penting-penting banget Mbak. Tapi ketika di sana Bapak Ibu, makanan itu menjadi nutrisi atau energi buat kita ibadah. Kalau kita makanan yang nggak selera,
kita makanan yang nggak mencukupi energi, itu akan kurang banget ibadahnya, akan tidak maksimal, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian fasilitas hotel ke masjid. Nah kalau untuk haji reguler itu dia estimasinya sekitar 500 sampai 2 kilo, taraf bintang 3. Nah, kalau untuk haji khusus itu kita ada yang 0 meter persis di pelataran dan maksimum di 500 meter. Gitu. Jadi memang Bapak Ibu ketentuan atau standar haji khusus itu sudah ditentukan oleh Kementerian Haji. Tidak boleh ada haji khusus melempar jamaahnya lebih dari 1 kilo untuk hotel. Jadi kalau Bapak Ibu compare, perhatikan betul jarak hotel, jarak Mina, kemudian lain-lain sebagainya yang ada di sini, Bapak Ibu perhatikan, karena memang ketika haji khusus menjual tenda Minanya lebih dari 2 kilo, itu biasanya akan kena teguran. Izin hajinya akan menjadi pertimbangan untuk Kemenak dilanjutkan atau tidak. Seperti itu. Jadi memang tidak boleh haji khusus hotelnya lebih dari 1 kilo. Kemudian maktab Minanya lebih dari 2 kilo. Gitu ya. Nah, untuk biaya itu sendiri, untuk petugas dan tim kesehatan, kalau untuk di haji reguler itu terbatas. Jadi dari satu pesawat, 450 orang, kurang lebih satu tim medis, dengan satu ketua regu dan ketua rombongan dari berbagai kloter, seperti itu. Jadi kurang lebih dari satu pesawat itu cuma ada 5-6 petugas. Berbeda dengan haji khusus, Bapak Ibu akan dihandle insya Allah dalam satu bis 45 peks dengan minimal 3 petugas. Nah ini menjadikan standar ya Bapak Ibu ya. Dan tim kesehatan pun kita bawa dari Jakarta. Oke, di next. Nah ini Bapak Ibu ilustrasi dari haji reguler dan haji khusus. Kalau Bapak Ibu saat ini pertimbangannya haji khusus mahal banget Mbak gitu ya. Nah, kalau sebenarnya haji khusus itu mahal Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu membeli waktu dengan masa tunggu yang sangat singkat. Kemudian Bapak Ibu membeli fasilitas yang memang terkadang kita mengukur diri fisiknya sudah tidak mumpuni untuk berjalan jauh gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu saat ini usianya 35 tahun, kemudian Bapak Ibu berniat daftar haji reguler, nah ini di usia 61 tahun Bapak Ibu baru berangkat. Sedangkan Bapak Ibu ketika daftar haji khusus di usia 35 tahun saat ini, insya Allah akan diberangkatkan di usia 45 tahun, itu sudah paling lama, gitu ya. Jadi nanti kalaupun ada kuota percepatan, nah itu kurang lebih di usia 40 sudah bisa diberangkatin. Nah, kalau kondisi sekarang Bapak Ibu usia 50, kurang lebih 76 tahun Bapak Ibu baru bisa diberangkatkan. Untuk kuota haji reguler yang saat ini rata-rata di 26 tahun gitu ya. Sedangkan untuk di haji khusus maksimum banget kita bisa diberangkatin di 60 tahun. Gitu ya. Boleh di next. Nah, ini Bapak Ibu bukti nyata jamaah Aqobah alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan masa tunggu kurang dari 5 tahun. Gimana caranya? Nah, ini contohnya daftar di 2022 sudah diberangkatkan 2026. Jadi ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak jamaah Aqobah Bapak Ibu ya. Jadi memang prosesnya nanti akan kita ajukan lebih dulu gitu ya. Nah, setelah 2 tahun nunggu kita ajukan, kalau di-approve di tahun ketiga atau tahun keempat insya Allah sudah bisa diberangkatkan. Jadi dengan kuota tambahan nanti Saudi Vision 2030 insya Allah akan lebih banyak lagi jamaah yang berangkat di tahun ketiga gitu ya. Ya artinya Aqobah di sini tidak bicara kosong gitu. Artinya memang kita sudah punya beberapa bukti yang memang bisa kita berangkatkan. Jadi memang ada prosedurnya Bapak Ibu ketika Kementerian Haji melempar kuota dan kita minta isi, yaitu jamaah harus siap melunasi dan siap berangkat gitu ya. Nah, boleh di next. Nah, ini ada 3 program haji khusus ketika Bapak Ibu saat ini compare-nya memang sesama haji khusus. Jadi memang saya sarankan Bapak Ibu comparable sebanyak-banyaknya travel, minimal banget 10 travel. Pusing nggak tuh? 10 travel Bapak Ibu bisa compare. Yang pertama dari programnya juga Bapak Ibu bisa cek. Programnya awal, tengah, atau akhir.
Nah, kalau akobah, alhamdulillah kita programnya awal Bapak Ibu ya. Di sini programnya Madinah dulu, Mekah baru Al-Musnah. Keuntungannya apa? Yang pertama first impression ya Bapak Ibu, ketika sampai di Madinah, Bapak Ibu adaptasi cuaca dulu, secara mental lebih siap gitu ya. Baru kemudian Mekah, kemudian haji di Al-Musnah, setelah itu pulang. Nah, program tengah itu biasanya Mekah dulu, kemudian hajian, baru Madinah gitu ya. Nah, kalau program akhir itu biasanya ketika datang Bapak Ibu langsung dipersiapkan untuk haji. Langsung ke Al-Musnah, kemudian Mekah, baru Madinah gitu ya. Nah, plus minus di sini. Nah, kalau program akhir memang dia berangkatnya terakhir, ibadah duluan. Tapi secara mental kita baru datang brek langsung haji Bapak Ibu. Gitu ya. Kita belum adaptasi cuaca, kita belum persiapan mental, kita ilmunya juga mungkin masih sedikit gitu ya. Nah, kalau di Aqobah itu alhamdulillah kita programnya awal Bapak Ibu. Jadi selama di Hotel Madinah dan Mekah, Bapak Ibu akan digembleng oleh ustadz kita untuk materi-materi atau fikih ataupun ilmu yang nanti akan Bapak Ibu persiapkan untuk di Arafah dan Mina. Karena intinya haji itu ada di Arafah ya Bu ya. Al-Hajju al-Arafah. Haji itu Arafah. Jadi kalau Arafahnya tidak sah, maka hajinya pun tidak sah. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, jenis haji khusus itu ada 3, Bapak Ibu perlu pahami. Kenapa sih kalau haji khusus itu kena dam, Mbak? Nggak mesti haji khusus, haji reguler pun kena dam tamatu. Artinya dam tamatu itu bukan berarti Bapak dan Ibu melanggar. Bukan berarti Bapak dan Ibu melakukan kesalahan. Bukan. Tapi dam tamatu dikeluarkan oleh Bapak Ibu untuk membayar suatu denda dikarenakan Bapak Ibu mengerjakan haji tamatu. Apa itu haji tamatu? Haji tamatu itu mendahulukan umroh kemudian haji. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke Madinah, kemudian dari Madinah ke Mekah, Bapak Ibu melaksanakan tawaf kudum. Nah, itu umroh dulu. Selesai umroh, Bapak Ibu lepas ihram. Kemudian dilanjutkan haji, niat haji Bapak Ibu berihram kembali. Jadi niat umroh dan hajinya dipisahkan. Itu dinamakan haji tamatu. Fikihnya kena dam. Gitu ya. Fikihnya kena dam. Makanya Bapak Ibu diwajibkan membayar dam tamatu. Gitu. Nah, kalau haji ifrat biasanya dilakukan oleh jamaah asal Saudi langsung. Mukim. Jadi dari rumah udah pakai ihram, udah mikot dari rumah, niat haji langsung datang ke Al-Musnah. Gitu ya. Nah, kalau haji kiron, beberapa travel juga mungkin masih ada yang pakai haji kiron tapi tidak banyak. Kalau haji tamatu ini 90%. Jadi baik reguler maupun khusus itu biasanya menggunakan haji tamatu 90%. Nah, yang kiron hanya dikit sekitar 10%. Haji kiron ini menggabungkan 2 niat. Niat haji dan umroh dijadikan satu sekaligus. Ketika Bapak Ibu datang ke Mekah, Bapak Ibu berumroh kudum, umroh perjumpaan dengan Ka'bah, nah itu Bapak Ibu sudah langsung niat dengan haji. Nah, kebayang Bapak Ibu ketika datang ke Mekah, katakanlah tanggal 4 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah atau 13 Zulhijjah selesai haji, Bapak Ibu baru lepas ihram. Bayang 10 hari nggak mandi, nggak boleh pakai parfum, gitu ya Bapak Ibu ya, nggak boleh pakai wangi-wangian, kemudian tidak boleh potong kuku, gitu ya. Nah, larangan ihramnya masih berlaku. Itu tidak nyaman Bapak Ibu ya, makanya Aqobah menggunakan haji tamatu yang pada umumnya karena lebih nyaman, lebih happy ya Bapak Ibu ya. Ketika umroh Bapak Ibu lepas ihram, boleh mandi, boleh pakai wangi-wangian gitu ya. Nanti ketika haji tanggal 8 Zulhijjah persiapan tarwiyah, nah itu baru Bapak Ibu berihram kembali dalam keadaan haji gitu. Oke, boleh di next. Nah, perbedaan rukun dan wajib haji. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Mana yang rukun, mana yang wajib. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Jadi kalau rukun haji itu tidak boleh digantikan oleh orang lain, tidak bisa dibayarkan dam. Even itu Bapak Ibu sakit, cuci darah, mau operasi sekaligus, mau melahirkan, nah itu harus berada di Arafah pada saat haji.
pada saat 9 Zulhijjah dari mulai zuhur sampai maghrib. Kalau Bapak Ibu tidak berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah dari zuhur sampai maghrib, maka tidak sah haji. Ngulang hajinya ke tahun depan. Gitu ya. Nah, berbeda dengan melontar jumroh. Kalau Bapak Ibu pada saat melontar jumroh, Bapak Ibu sakit kakinya misalnya. Lu tiba-tiba kaki saya sakit nih Ustadz, gimana ya gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa membayarkan dam dan melontar jumrohnya digantikan dengan Ustadz. Bedanya di situ. Jadi kalau rukun tidak bisa dibayarkan oleh dam, tidak bisa digantikan orang, tapi kalau wajib haji itu masih bisa digantikan. Dengan syarat uzur syar'i. Sakit misalnya, gitu ya. Nah, jadi di sini ada rukun haji itu ihram atau niat, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib yang tidak boleh digantikan oleh orang lain. Ya, nah kalau wajib haji diantaranya ada mikot, mabit Musdalifah, melontar jumroh, mabit Mina, meninggalkan larangan ihram, dan tawaf wada. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, next. Nah, ini perjalanan haji khusus Aqobah Bapak Ibu kurang lebih kita perjalanan 24 sampai 25 hari dengan program awal tadi Bapak Ibu ya. Madinah dulu, kemudian Mekah, kemudian puncak hajinya Armusna. Gitu ya. Nah, kurang lebih kita di Madinah 5 sampai 6 hari, kemudian di Mekahnya 7 sampai 8 hari, dan kemudian sisanya Armusna. Nah, sebelum persiapan Armusna, Bapak Ibu masuk ke hotel transit dulu kurang lebih 3 sampai 4 hari. Nah, kemudian persiapan tarwiyah. Setelah tarwiyah Bapak Ibu ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, Musdalifah tawaf ifadah di Masjidil Haram, kemudian balik lagi ke Mina untuk melakukan lontar jumroh. Gitu ya. Nah, untuk nafarnya, insya Allah kita di Aqobah nafar awal Bapak Ibu, jadi 12 Zulhijjah, Bapak Ibu sudah keluar dari Mina. Sudah keluar dari Mina, dan kita langsung bertolak ke Jeddah dan pulang. Sebelum ke Jeddah, kita tawaf wada dulu, kemudian ke bandara. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Haji Khusus Aqobah program awal, berangkat lebih awal. Jadi kalau program akhir, berangkatnya terakhir. Nah, kalau program awalnya Aqobah berangkat Dzulqa'dah tanggal 20 Bapak Ibu. Selesai hajian pulang. Gitu ya. Jadi anak Madinah, Mekah, hajian pulang. Jadi ketika Bapak Ibu kondisinya udah capek, ketika melaksanakan haji itu langsung pulang ke Indonesia bertemu keluarga. Tapi kalau haji yang akhir, Bapak Ibu ketika hajinya sudah selesai masih ada program Mekah Madinah. Gitu ya. Kekurangannya kalau dari program akhir itu homesick. Biasanya udah kangen keluarga karena suasana Saudi udah sepi. Karena jamaah haji reguler, jamaah haji program awal dan tengah itu sudah pulang. Gitu. Oke, boleh di next. Lagi. Nah, program masa tunggu haji khusus di Aqobah itu ada apa aja sih? Jadi ketika Bapak Ibu daftar haji khusus di Aqobah itu kita nggak diemin Bapak Ibu. Dalam masa tunggu kurang lebih 4 sampai 6 tahun kita katakan, nah itu ada kajian rutin online dan offline. Nah, nanti akan diisi oleh ustadz-ustadz dari pembimbing ibadah haji maupun umroh Aqobah. Gitu ya. Nah, kemudian pertemuan offline dengan pihak Kemenhaj. Jadi ketika Bapak Ibu mengetahui info-info simpang siur terkait perubahan dan regulasi kebijakan haji, nah kita akan bahas langsung. Kita akan ketemuin Bapak Ibu dengan pihak Kemenhaj untuk Bapak Ibu mengetahui informasi update-nya langsung dari orang Kemenhaj. Jadi nggak gosip Bapak Ibu ya. Karena kan kadang Mbak kita dengar ada war kuota gitu-gitu kan. Kemudian kita begini, nah itu nanti yang bahas langsung terkait regulasi dan kebijakan haji, nanti kita pertemukan Bapak Ibu dengan pihak Kemenhaj langsung. Nah, kemudian info peluang kuota percepatan jika ada, nah itu nanti biasanya kita akan update dan kita akan sounding di dalam grup atau komunitas haji khusus Aqobah. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, dari tadi kita sudah improve ya Bu ya, kita sudah
permulaan. Nah, kemudian disinilah harga paket haji khusus akobah. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, Mbak itu 11.000 apakah berlaku di tahun berangkat? Jadi kita ada 3 pilihan paket, mabrur, premium, dan VIP. Nah, mabrur untuk yang paket hemat. Jadi perbedaan di antara paket ini hanya ada di hotel. Jadi insya Allah kalau untuk Maktab, Mina, dan Arafah kita samakan Bapak Ibu ya. Kita samakan baik dari fasilitas, akomodasi, catering, dan maskapai. Jadi bedanya hanya di Hotel Mekah dan Madinah saja. Nah, kalau untuk paket-paket tersebut ketiga ini berlaku di tahun ini berangkat Bapak Ibu. Jadi sudah terdaftar di tahun 2022 kurang lebih. Nah, berangkat di 2026 paketnya ini. Jadi kalau ketika Bapak Ibu daftar sekarang harganya berapa? Kita katakan kenaikan proyeksinya itu 500 USD per tahun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ambil paket yang mabrur, di tahun ketiga atau keempat sudah diberangkatkan, kurang lebih penambahannya kalau di tahun keempat itu 2.000 US. Gitu. Jadi sekitar 13.000 USD untuk paket mabrur. Gitu ya Bapak Ibu ya. DP-nya 5.000 sudah mengurangi dari harga haji. Jadi kalau harga hajinya nanti yang mabrur di 13.000 sudah dikurangi 5.000, maka nanti Bapak Ibu tinggal melakukan pelunasan sisanya. Gitu. Kemudian boleh di next. Nah, ini proyeksi kenaikan harga haji khusus akobah dari tahun 2024 sampai 2026 Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu compare dengan haji khusus, Bapak Ibu perhatikan proyeksi kenaikannya juga. Karena memang ini akan mempengaruhi ketika nanti di tahun keberangkatan Bapak Ibu. Kenapa sih Mbak haji akobah nggak pakai harga pasti yang berubah-berubah? Karena memang ketentuan dari Kemenhaj itu baru akan diinfo harganya di tahun berangkat Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi nanti akan kita update di tahun berangkat. Dan ini proyeksi kenaikan dari 3 tahun terakhir akobah ya Bapak Ibu ya. Ini untuk di paket premium tahun 2024 quote-room-nya di 14.500. Tahun 2025 naik 500 USD jadi 15.000. Kemudian di tahun ini 2026 naik 500 USD lagi jadi 15.500. Jadi kita sustain di 500 USD insya Allah per tahunnya ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk akomodasi bis yang insya Allah akan digunakan jamaah haji khusus akobah. Kemudian boleh di next. Nah, ini kereta cepat, insya Allah juga kita akan menggunakan kereta cepat, namun kondisional Bapak Ibu ya. Ketika Saudi tidak mengoperasikan kereta, maka kita juga tidak bisa naik kereta. Jadi ini kondisional. Nah, kemudian untuk pesawat, kita gunakan Saudi dan Qatar. Kenapa yang satu transit, yang satu direct? Kita prefer 2, karena memang konsennya akobah itu landingnya di Madinah Bapak Ibu. Jadi kita akan cari maskapai yang memang directnya atau transit tapi landingnya di Madinah. Karena banyak maskapai seperti Garuda itu biasanya landingnya Jeddah. Gitu. Karena program kita Madinah dulu, kita usahakan, kita maksimalkan itu landingnya di Madinah dulu. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk akomodasi hotel yang digunakan untuk paket mabrur Bapak Ibu. Nah, paket mabrur ini hotel Mekahnya di Ajiat Makarim. Hotel sekelas bintang 4. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari WC3 kalau Bapak Ibu tahu WC3 di pelataran Haram. Jadi kalau Bapak Ibu ke pelataran Haram kurang lebih jaraknya 250 meter. Gitu ya. Tapi kalau dari WC3 itu cuma 100 meter. Jadi posisinya persis di jalan itu. Nah, ini fasilitasnya untuk Ajiat Makarim. Nah, ini untuk paket akomodasi Hotel Mekah paket Anjum, itu kita ada di paket premium Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih paket premium, Hotel Mekahnya di Anjum. Jarak hotelnya gimana Mbak? Nah, kalau Anjum memang fasilitasnya oke banget ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini restonya juga sudah variatif. Menunya itu bisa diterima oleh lidah jamaah haji Indonesia. Karena memang chefnya didatangkan langsung dari Indonesia. Itu bedanya Anjum. Memang secara jarak dia lebih jauh daripada Ajiat Makarim. Hotel Anjum itu sebetulnya jarak 200 meter.
ke pelataran. Cuma memang karena pintunya masih ditutup, ada perluasan masjid yang baru dan belum dibuka sempurna, maka Bapak Ibu muter ke bawah kalau mau ke area Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu total dari Hotel Anjum ke area Ka'bah kurang lebih 500 sampai 700 meter. Gitu. Tapi kalau cuma ke pelataran masjid cuma 200 meter. Nah, ini untuk paket VIP-nya kita. Itu ada di Hotel Swiss Al Maqam untuk Mekahnya. Posisi Hotel Swiss Al Maqam itu ada di Tower Zamzam sayap kanan, Bapak Ibu. Jadi kalau sayap kirinya ada Swiss Hotel, tapi di belakangnya lagi. Nah, Swiss Maqam adanya di depan, tapi di sayap kanan. Kalau Swiss Hotel sayap kiri, gitu ya. Nah, aksesnya itu enak banget. Kalau Swiss Maqam, Bapak Ibu turun, itu langsung pelataran masjid. Jadi kita bisa bilang 0 meter, Bapak Ibu ya. Nah, ini fasilitas kamar hotel dan restonya, toiletnya, toilet kamarnya, dia sudah bintang 5, Bapak Ibu ya. Anjum juga bintang 5, tapi bintang 5 lokal. Gitu. Nah, kalau ini Swiss Al Maqam bintang 5 internasional. Nah, kemudian untuk Hotel Madinah, untuk Hotel Madinah di paket Mabrur dia ada Grand Plaza. Nah, Grand Plaza, ini startup bintang 3, Bapak Ibu ya. Fasilitasnya, jarak hotelnya kurang lebih 150 sampai 200 meter. Kalau Madinah itu insya Allah so far masih aman semua. Masih dekat semua, Bapak Ibu ya. Cuma paling di resto, plus minusnya di resto ketika paket Mabrur dengan premium atau VIP. Nah, restonya mungkin boleh di next. Nah, ini saja Madinah untuk premiumnya. Nah, itu mungkin lebih banyak variasi makanannya. Nah, kemudian kalau untuk fasilitas sama aja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk resto biasanya yang lebih membedakan. Nah, ini Movenpick persis di pintu 329 gerbang Nabawi. Jadi ketika Bapak Ibu turun, nah itu langsung tuh ketemu Movenpick. Nah, ini fasilitas bintang 5. Ya. Oke, boleh di next. Nah, ini perlengkapan haji khusus Aqobah. Jadi ketika Bapak Ibu daftar, perlengkapannya apa aja sih yang didapat? Itu ada baju koko, koper kabin, koper bagasi, payung, sajadah, lengkap Bapak Ibu ya. Tas serut, mukena kalau laki-laki. Oke, boleh di next. Nah, ini peta tenda Mina Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk daftar haji di Aqobah, jaraknya gimana sih? Gitu ya. Nah, insya Allah Aqobah menggunakan maktab B. Di sini Bapak Ibu. Posisinya maktab B ke area Jamarot itu sekitar 500 meter, nggak sampai sih kayaknya. Jadi memang di sini ada eskalator. Dari tenda ke eskalator itu kurang lebih 300 meter. Nanti eskalator baru nyebrang, nah itu di total 500 meter. Itu Bapak Ibu. Oke, boleh di next. Nah, ini contoh dari tenda VIP Aqobah ya Bapak Ibu. Jadi kita samakan jika Bapak Ibu memilih paket baik Mabrur, Premium, dan VIP, maktabnya VIP semua. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih bentukan dari sofa bednya. Kemudian ini tenda minanya, gambaran tenda mina. Boleh di next. Ini kegiatan jamaah pada saat di Mina dan Arafah. Nah, ini pada saat melontar jumroh. Gitu. Nah, lontar jumroh kalau zaman dulu orang tua kita berhaji mungkin batunya masih ngambil di Musdalifah ya Bapak Ibu. Nah, kalau di haji khusus itu batunya sudah disiapkan oleh maktab. Jadi ketika Bapak Ibu selesai tawaf ifadah, kembali ke Mina, nah itu insya Allah sudah ada kantung-kantung batu di dalam maktab. Jadi tinggal melontar aja, gitu ya. Karena kalau kita masih ngambilin batu di Musdalifah, gitu ya. Karena kalau siangnya itu biasanya jamaah menggembala atau masyarakat Arab itu menggembala kambing di area Musdalifah, gitu ya. Nah, itu takutnya ketukar, gitu. Jadi batu-batunya itu sudah disiapkan oleh maktab. Jadi Bapak Ibu tinggal melontar aja. Nah, untuk manasik di hotel, nah, manasik biasanya kita adakan komprehensif Bapak Ibu, nginep 2 hari di hotel. Tahun ini di Hotel Termbesi BSD selama 2 hari. Gitu.
Nah, ini tata cara daftar haji khusus. Yang pertama Bapak Ibu isi form. Kedua, setoran bayar, DP hajinya itu 5.000 USD Bapak Ibu. Dokumen lengkap, KTP KK, akte nikah, paspor tidak terlalu dibutuhkan Bapak Ibu ketika daftar ya. Jadi kalau Bapak Ibu paspornya belum diperpanjang atau belum bikin paspor itu nggak masalah. Jadi yang terpenting ada KTP KK, buku nikah atau akte lahir, dan pas foto langsung kita proses kurang lebih 7-14 hari kerja. Minimal terbit 7 hari kerja, maksimum di 14 hari kerja. Porsi terbit tinggal nunggu keberangkatan. Nah, ini Bapak Ibu 3 jaminan yang Bapak Ibu dapatkan ketika daftar haji khusus. Jadi ketika Bapak Ibu compare, Bapak Ibu sudah bayar 5.000 US, kemudian Bapak Ibu sudah submit dokumen lengkap, travel tidak memunculkan atau tidak memberikan 3 jaminan ini, Bapak Ibu harus minta. Karena ini jaminan yang harus jamaah terima ketika mendaftar haji. Yang pertama ada BPIH Bapak Ibu. BPIH ini Bapak Ibu bisa cek nomor porsi. Nah, nomor porsi tertera di pojok kiri atas, nomornya 3.000 sekian. Nah, kalau haji khusus 3.000 sekian, tapi kalau haji reguler itu nomornya 1.000 sekian. Gitu ya. Dan di sini tertera kalau haji khusus 4.000 US dollar. Di BPIH harganya 4.000 US dollar. Kan kita setorannya 5.000 Mbak. Kenapa terteranya 4.000? Karena memang yang kita setorkan ke Kemenhaj itu 4.000 US Bapak Ibu. 1.000-nya Bapak Ibu saving di Aqobah atau di travel. Gitu ya. Setelah BPIH, Bapak Ibu juga mendapatkan SPPH. Nah, SPPH ini surat perjalanan ibadah haji. Jadi SPPH ini didapat dari Kanwil Kemenak atau Kemenhaj. Nah, ini bukti setor bank 4.000 USD-nya. Jadi 3 jaminan ini yang Bapak Ibu harus simpan, gitu ya. Bapak Ibu harus simpan karena nanti ini yang menjadi bukti, gitu ya. Bapak Ibu sudah mendaftar haji khusus. Ini Bapak Ibu bisa cek nih nomor porsinya. Ini alhamdulillah jamaah haji kita, jamaah haji Aqobah yang didaftarkan di tanggal 11 Mei kemarin. Bapak Ibu bisa cek tahun berapa berangkat di 2035, tanggal 11 Mei kemarin. Nah, saat ini kuota untuk masuk di 2035 itu sudah sisa 62 kuota lagi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu daftar setelah tanggal 30 Mei sudah berubah ini menjadi 2036. Jadi 62 kuota itu sangat cepat Bapak Ibu ya, senasional. Karena sekarang jamaah itu sudah sadar bahwa haji khusus lah yang bisa menjawab kebutuhan jamaah. Kondisi menunggunya lebih cepat, fasilitasnya juga memungkinkan dan memadai untuk mengakses atau mengakomodir perjalanan ibadah haji. Karena haji itu fisik Bapak Ibu, 90% fisik. Jadi tidak hanya biaya yang disiapkan, tapi fisik pun juga harus siap. Ketika Bapak Ibu berangkat nanti ada yang namanya istitoah haji. Istitoah itu standar kelayakan jamaah haji. Ketika standar kelayakannya tidak di ACC atau tidak approve, maka Bapak Ibu tidak bisa berangkat haji. Gitu. Itu akan dicek biasanya jamaah MCU lebih dulu. Nah, untuk mengetahui standar istitoah kesehatan haji. Oke, boleh di next. Cara cerdas siapkan pelunasan haji. Ketika Bapak Ibu sudah pegang porsi haji, jangan lepas. Artinya jangan lepas, Bapak Ibu sudah daftar haji, terus udah nggak mikirin pelunasan gitu. Jangan Bapak Ibu, ya. Karena apa? Datanya di kita, lebih dari 20% jamaah tidak siap melunasi. Ya Bapak Ibu ya, tidak siap melunasi karena alasannya yang pertama itu biaya atau dananya belum siap, belum cukup. Nah, di sini saya kasih pemahaman ketika Bapak Ibu sudah punya porsi haji, mau reguler, mau khusus, siapkan pelunasannya. Dengan cara, di sini saya sudah bikin simulasi, diantaranya ada 5 cara. Yang pertama, estimasi selisih dan target dana. Misalnya, Bapak Ibu daftar paket mabrur di 13.000 US. 13.000 US, kemudian
harga hajinya 13.000 US, dikurangi 5.000 USD. Ya, berarti sisanya masih 8.000 US dollar Bapak Ibu. 8.000 US dollar itu Bapak Ibu bisa bagi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah persiapkan itu di awal. Sudah DP 5.000, sisanya masih 8.000. DP-nya 5.000, sisanya masih 8.000 yang memang lebih tinggi dari biaya DP. Gitu. Kalau haji. Jadi mau haji khusus, mau haji reguler, biaya pelunasan jauh lebih tinggi dari biaya DP. Makanya perlu dipersiapkan secara matang. Nah, ini estimasi selisih dan target dana. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tadi ngecek tuh proyeksi kenaikan haji dari Akobah gitu ya. Kalau sekarang 11.000, di tahun Bapak Ibu berangkat kurang lebih 13.000, nah berarti sisanya masih 8.000. 8.000 itu Bapak Ibu bagi. Ya. Kalau Bapak Ibu mau pakainya dolar, berarti kurang lebih 210 dolar per bulan. Bapak Ibu harus saving. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau savingnya pakai dolar. Tapi kalau Bapak Ibu mau savingnya pakai logam mulia, itu juga boleh. Ya. Yang terpenting ketika Bapak Ibu itu mempunyai dana, sisihkan lebih dulu. Gitu ya. Sisihkan lebih dulu untuk tabungan pelunasan haji. Nah, kemudian yang kedua ini, pilih instrumen atau investasi low risk. Yang low risk itu biasanya reksadana syariah ataupun emas logam mulia yang memang tidak tergerus inflasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh nabung emas karena nanti ketika harga haji naik, kurs dolarnya juga naik, nah itu kalau logam mulia biasanya dia nggak tergerus inflasi karena ikutan naik juga gitu ya harganya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu bisa otomasi tabungan. Nah, ini Bapak Ibu bisa buka di bank-bank syariah ketika Bapak Ibu punya porsi haji. Bapak Ibu punya porsi haji khusus Akobah, Bapak Ibu bawa ke bank syariah. Temui CS-nya, Mbak, saya mau buka tabungan mabrur namanya. Tabungan mabrur itu sifatnya dana Bapak Ibu akan terkunci, terlock, tidak bisa digunakan kecuali untuk pelunasan haji. Jadi nanti sistemnya bisa auto debit, bisa Bapak Ibu setoran. Jadi tadi ya, ketika Bapak Ibu sudah tarik, misalnya 8.000 dibagi tiap bulan, mau dilebihkan boleh gitu ya. Bapak Ibu saving di bank syariah. Gitu ya. Muamalat bisa, BSI bisa, banyak macam-macam program dari bank yang menyediakan tabungan mabrur. Kalau selain tabungan mabrur boleh nggak Mbak? Kalau selain tabungan mabrur, dana Bapak Ibu masih bisa diambil. Bedanya itu. Tapi kalau tabungan haji atau tabungan mabrur, dana Bapak Ibu tidak bisa terambil. Dikunci untuk pelunasan haji. Jadi nanti ketika Bapak Ibu untuk pelunasan haji, baru dananya bisa dikembalikan oleh bank tersebut. Jadi bank tersebut memproteksi dana Bapak Ibu untuk mewujudkan impian haji. Jadi jangan sampai ketika sudah dipanggil porsinya, fisiknya sudah oke, tapi dananya belum siap. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Nah, kita antisipasi ketika Bapak Ibu sudah punya porsi haji, jangan lepas. Gitu. Saving dana untuk pelunasan. Gitu ya. Nah, ini juga bisa dalam bentuk rate USD. Jadi kalau Bapak Ibu ke bank, Bapak Ibu mau misalnya pakai rupiah, tapi saran saya memang pakainya USD. Kalau Bapak Ibu mau saving di tabungan mabrur, dia langsung ke konversi USD. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu 210 USD per bulan. Nah, itu kalau 8.000 Bapak Ibu tarik 3 tahun aja. Gitu ya. 3 tahun aja, 36 bulan, 210 US itu kurang lebih 8 ribuan. Gitu. Tapi kalau pakai rupiah kurang lebih 130-an juta. 130 juta kalau Bapak Ibu bagi 36 bulan, itu kurang lebih 1 bulannya itu 3.600.000. Cuma memang di tahun berangkat akan ke konversi lagi USD dan kemungkinan kena inflasi. Jadi memang saran saya 2, kalau nggak logam mulia itu bisa Bapak Ibu dengan tabung USD. Jadi Bapak Ibu buka tabungan, kalau Bapak Ibu sudah punya tabungan syariah, Bapak Ibu buka cabang tabungan mabrur, langsung konversi ke USD. Itu aman insya Allah. Itu aman insya Allah ya, jadi tidak tergerus inflasi. Kemudian yang kelima, review and rebalancing tahunan.
Nah, jadi memang harga haji itu standarnya itu dari Kemenak Bapak Ibu atau dari Kemenhaj. 9.000 USD untuk tahun ini. Jadi tidak boleh ada travel agent yang menjual harga haji khusus di bawah 9.000 US. Jadi harus di atasnya. Nah, tips tambahan dari saya kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih cepat terkumpul dana untuk pelunasan haji ketika Bapak Ibu dapat bonus tahunan atau THR, itu langsung di saving Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa tuh di top up di logam mulia atau di tabungan mabrur USD. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu mau ada pertanyaan, kita di akhir sesi ada sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan dulu. Untuk tunda daftar 3 bulan sama dengan mundur 1 tahun keberangkatan. Kok bisa ya? Padahal di tahun yang sama daftar, bedanya cuma 3 bulan, tapi tahun berangkatnya beda setahun. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu daftar di Mei sekarang, kemudian Bapak Ibu daftar kembali di bulan Agustus atau September, itu beda tahun berangkatnya. Kenapa? Karena kondisinya di sini kuota yang diberikan hanya 17.000 Bapak Ibu. 17.000 kuota, sedangkan jamaah yang daftar itu mencapai 156.000 per tahunnya rata-rata. Bayang ya, berapa kali lipat kuota haji khusus yang dikasih 17.000, kemudian jamaah yang daftar 156.000 tiap tahun. Jadi sama dengan Bapak Ibu menunggu 9 tahun lebih. Nah, gitu. Jadi memang Bapak Ibu nggak usah heran, teman saya daftar bulan Agustus, saya daftar Desember gitu ya. Atau jarak 6 bulan tapi bedanya langsung 3 tahun. Nah, itu karena memang di sini yang menentukan tanggal daftar menentukan tahun Bapak Ibu berangkat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ada dana, segera gitu. Punya porsi dulu, nggak usah mikirin tahun berangkat, punya porsi, Bapak Ibu saving pelunasan, dipanggil di tahun ketiga, alhamdulillah Bapak Ibu sudah siap melunasi. Gitu ya, karena di sini adalah waktu adalah aset yang paling berharga. Menunda pendaftaran bukan hanya menunda keberangkatan, tapi juga memperpanjang ketidakpastian di tengah antrean yang terus memadati. Jadi ketika regulasinya sudah bagus, sudah berjalan Saudi Visit 2030, Bapak Ibu dananya juga sudah siap gitu ya. Oke, di next. Nah, 5 faktor kenapa Bapak Ibu harus segera daftar haji. Ya, yang pertama mengunci nomor porsi antrian. Jadi ketika Bapak Ibu sudah daftar, nomor porsinya itu sudah terkunci. Ya Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu tunda, porsinya bergeser. Nah, kemudian yang kedua faktor usia dan fisik. Nah, yang pertama itu haji adalah ibadah fisik Bapak Ibu ya. 90% bahkan kita bisa bilang fisik, mulai dari tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dalam cuaca yang seringkali ekstrim. Panasnya bisa sampai 55 derajat. Kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ketidakpastian inflasi dan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang cenderung memiliki penyesuaian setiap tahunnya. Ya, Bapak Ibu ya, fluktuasi dari nilai tukar rata-rata USD. Jadi kalau Bapak Ibu daftar sekarang rate-nya di 17.500, kurang lebih DP hajinya 87 juta. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu daftarnya bulan Agustus, rate-nya sudah naik jadi 18.000, nah itu harganya pun juga sudah mengikuti menyesuaikan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah siap dananya, segera action, segera amankan porsi haji. Karena apa? Yang pertama, porsi haji terus berubah. Yang kedua, harga nilai tukar rupiah ke USD semakin melonjak. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada kenaikan harga dari Arab Saudi dari 3 komponen. Nah, ini yang memungkinkan harga haji tiap tahun naik karena akomodasi dari hotel dan maktab, kemudian transportasi dari maskapai, tiket, nah kemudian dari catering. 3 komponen ini yang menyebabkan haji tiap tahun mengalami kenaikan, gitu ya. Nah, adapun juga perubahan kebijakan dari regulasi pajak Arab Saudi. Nah, kemudian yang keempat, kesiapan mental dan spiritual ketika Bapak Ibu sudah punya porsi haji nunggu 6 tahun.
atau 5 tahun. Syukur alhamdulillah kalau di tahun ketiga sudah kepanggil. Nah, Bapak Ibu sudah mempersiapkan mental dan spiritualnya. Belajar ilmu haji, belajar dengan ustadz-ustadz. Insya Allah kalau di Aqobah, gitu ya, kita cemplungin Bapak Ibu ke grup tuh, masuk ke grup, dan isinya nanti akan ada banyak materi-materi haji, gitu ya. Kemudian ada pengetahuan-pengetahuan tentang agama dari ustadz kita. Jadi secara mental, spiritual, dalam waktu masa tunggu Bapak Ibu dipersiapkan dari sekarang. Jangan sampai ketika berangkat Bapak Ibu tidak tahu ilmunya. Ini ngapain ya di Mina gitu ya. Kok zikirnya zikir apa ya pada saat tarwiyah, diem aja, kebuang waktu. Bosan karena di Mina itu mabit 8 jam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu apa yang harus dibaca, apa yang doa, apa yang harus dizikirkan, itu akan terasa lama Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bekal ilmunya, sudah tahu ilmunya, di Mina tuh udah enak. Mau zikir berjam-jam tuh nggak capek. Karena Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, sudah terkoneksi secara spiritual. Kemudian nanti di Arafah, berapa jam? 6 jam di Arafah ngedengerin khutbah. Bosan sebetulnya. Tapi kalau Bapak Ibu tahu ilmunya, bahwa di Arafah itu turun ribuan malaikat untuk mengabulkan doa, itu Bapak Ibu akan paham pentingnya Arafah, gitu ya. Nah, kemudian ini memanfaatkan masa tunggu untuk nabung juga. Oke, di next. Saya minum dulu sebentar. Nah, untuk opsi DP haji khusus, itu 5.000 USD Bapak Ibu ya. 4.000 disetorkan ke BPKH, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Uangnya aman nggak sih kalau daftar haji khusus? Tenang Bapak Ibu ya. Travel hanya memegang 1.000 USD. Jadi 4.000 USD Bapak Ibu itu uangnya adanya di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji yang memang langsung dimonitor oleh Presiden. Gitu ya. Jadi di sini dana haji Bapak Ibu aman. 4.000 USD. Semisal ada apapun dengan Aqobah, dana Bapak Ibu aman. Gitu. Mbak, kalau kita udah daftar haji, terus travelnya kolaps, itu gimana uang kita? Uang Bapak Ibu ada di BPKH. Jadi jaminan 3 tadi yang Bapak Ibu harus pegang, BPIH, SPPH, dan bukti setor bank itu menjadi, itu bisa Bapak Ibu bawa ke BPKH atau ke bank penerima setoran haji, BPS, BPIH, itu yang sudah tercantum dalam BPH-nya, itu insya Allah dana Ibu langsung cair. Atau solusinya pindah travel, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang ada juga travel yang sudah kolaps, pindah ke Aqobah, gitu ya. Dananya aman, 4.000. Tapi yang 1.000 memang ada di travel. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi 4.000 dana di BPKH, 1.000 di travel, di Aqobah. Gitu ya. Nah, kita punya opsi lain selain cash 5.000 USD Bapak Ibu. Jadi ada pembiayaan, di sini ada pembiayaan Amitra Syariah. Insya Allah akadnya sudah syariah ya Bapak Ibu ya, ijarah multi jasa. Mbak, itu kan ada bunganya, riba nggak sih? Oke, ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu katakan itu riba itu ketika ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan akad. Itu namanya riba. Tapi insya Allah kalau dengan Amitra Syariah, akadnya jelas di awal. Ijarah multi jasa, Amitra beli paket ke kita, Amitra menjual ke Bapak Ibu. Jadi kenapa di sini masih ada kewajiban 1.000 gitu ya? Karena Amitra hanya bisa mengcover 4.000 USD Bapak Ibu dari total DP. Jadi kalau Bapak Ibu DP-nya 5.000 US, 1.000 Bapak Ibu harus siapkan 4.000 yang di cover Amitra, sekitar 70 jutaan. 70 jutaan, adminnya itu sekitar 2 juta. Kemudian cicilan paling rendahnya itu di 1,9 juta per bulan. Selama 60 bulan atau 5 tahun ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pilihan yang kedua ada pun pegadaian syariah. Di sini dia ada adminnya 500.000 dan titip emas. Bapak Ibu jika punya logam mulia itu 7,5 gram yang dititip. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti akan dikembalikan ketika pelunasan.
Nah, kemudian asuransi sesuai tenor juga dibayarkan ketika Bapak Ibu misalnya tenornya 12 bulan atau 60 bulan, itu ada asuransi. Dan cicilannya mulai dari 2,1 juta per bulan. Jadi bedanya dengan Amitra, kalau Amitra hanya cover 4.000, nah kalau Pegadaian Syariah itu bisa cover full 5.000 US Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya keluar uang di awal 500.000 aja. Selanjutnya mencicil 2,1 juta per bulan dan menitipkan emas 7,5 gram untuk haji khusus. Gitu ya. Jadi kalau Amitra Syariah itu Bapak Ibu siapkan uang kurang lebih 19.500.000 di awal. Sisanya mencicil 1,9 juta per bulan. Nah, kemudian ada juga, boleh di next. Nah, ini juga kita ada kerjasama dengan Bank Jakarta, khusus Bapak Ibu yang memang ASN Pemprov DKI atau berprofesi sebagai guru, gitu ya, guru di Jakarta yang memang payroll-nya menggunakan Bank Jakarta, nah, gitu ya. Nah, di sini juga ada cicilannya, skemanya, cuman memang 36 bulan maksimum. Tidak ada biaya admin, tidak ada biaya asuransi, dan itu langsung Bapak Ibu mencicil tiap bulannya kurang lebih 2,1 juta per bulan. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada dari rekanan kita, dari Adira Finance mungkin yang mau isi materi. Sebelum saya lanjut ke FAQ ya Bapak Ibu untuk tanya jawab, saya kembalikan dulu ke Mas Imam. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri yang telah sharing ilmunya. Jadi kita sama-sama belajar lagi dan alhamdulillah kita semua tercerahkan Mbak Putri setelah mendengar pemaparan materi dari Mbak Putri ini. Dan ada juga satu hal menarik yang mau saya highlight, yaitu terkait Vision Saudi 2030 ya Mbak Putri, yang mana ini tuh program tersebut sedikit memberi angin segar kepada Bapak Ibu jemaah yang kayaknya masih agak ragu terkait, oh ternyata haji khusus juga masa tunggunya udah lumayan ya 10 tahun. Cuman karena ada Vision Saudi 2030 ini memberikan dampak yang cukup besar kepada terkait masa tunggu di Indonesia sendiri. Dan itu alhamdulillah sudah terbukti, yang mana jemaah kita yang dari Aqobah Travel yang telah mendaftar di tahun 2023 sudah masuk ke kuota cadangan untuk keberangkatan 2027 Mbak Putri. Dan itu bisa jadi itu merupakan dampak dari program Saudi Vision 2030. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ragu terkait mau mendaftarkan haji khusus, sekarang sudah ada angin segarnya ya Mbak Putri ya. Karena Saudi ini benar-benar mau mengejar target berapa sekian juta jemaah agar bisa menempati wilayah Ar-Musna tersebut. Baik, kita lanjut kembali. Untuk pemaparan materi selanjutnya, alhamdulillah Aqobah Travel ini telah bekerja sama dengan Adira Finance, dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Muhammad Fahmi Fahrur Rozi. Assalamualaikum Pak Fahmi dari tim Adira Finance. Punten Pak, sebelum lanjut materi, ini ada Ustadz kita yang live langsung dari Saudi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Heri. Boleh on cam Ustadz Heri? Mic-nya boleh dinyalakan dulu Ustadz Heri. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran Ustadz. Alhamdulillah. Dan Ustadz Heri lagi di Saudi ini ya. Alhamdulillah lagi di Mekah.
di Hotel Jumairah. Masya Allah, gimana Pak Heri dalam keadaan sehat dengan jemaah? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, Walaupun meninggalkan istri dan anak selama 7 hari. iya, Masya Allah. Baru 7 hari, tapi perjalanan masih 20 hari lagi. Masya Insya Allah. Allah. Tetap Iya. semangat Pak Heri, Ustadz Heri, dan Sangat. jemaah, jaga kesehatan selalu. Semoga diberikan haji yang mabrur ya Pak Heri ya. Amin Allah, amin. Baik, kita lanjut materi selanjutnya kepada tim Adira Finance. Pak Fahmi, disilahkan. Baik, terima kasih waktunya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Imam dan Ibu Putri Dedi, yang saya hormati Ustaz Heri. Berjumpa lagi Pak, walaupun lewat online. Iya, alhamdulillah hari ini saya diizinkan untuk join untuk mempresentasikan sebuah peluang kebaikan bagi calon jamaah haji, khususnya haji khusus dengan pembiayaan syariah dari Adira Finance. Sebentar saya cek saya. Apa sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak? Bu? Sudah Pak Fahmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai untuk mempresentasikan produk pembiayaan kursi haji khusus. Kita sebutnya Hasanah dari Adira Finance. Definisi produk bahwa pembiayaan kursi haji khusus ini atau yang Hasanah ini adalah penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah multi jasa, di mana Adira Finance memfasilitasi jasa pengurusan pendaftaran porsi haji khusus yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kelebihan produk Hasanah adalah yang pertama, kita sudah menggunakan akad syariah. Yang kedua, pastinya kita memilih bermitra dengan PIHK atau travel yang resmi berizin dari Kementerian Agama. Yang ketiga, kita menyediakan pembiayaan tanpa agunan atau tanpa jaminan, dan memperoleh, ya dengan pembiayaan ini, calon jamaah akan memperoleh porsi haji khusus pada saat uang tunai belum mencukupi. Kemudian, skema produknya. Skema produknya seperti ini. Jadi yang pertama, nasabah atau konsumen ya, mengajukan pembiayaan porsi haji khusus ya, dengan melengkapi dokumen persyaratan dan pembiayaan. Kemudian dilanjutkan, Adira Finance memberikan wakalah kepada PIHK terpilih untuk melakukan pengurusan pendaftaran porsi haji untuk konsumen. Kemudian yang ketiga, data yang masuk, dokumen yang masuk akan dianalisa oleh pihak Adira
dan kemudian di-approve. Nah, jika di-approve, maka kemudian yang keempat adalah akad perjanjian pembiayaan ijarah multi jasanya akan diakadkan. Kemudian yang kelima, Adirah Syariah akan melakukan pengurusan haji khusus ke konsumen. Khusus konsumen ke pihak travel dengan menerbitkan PO sekaligus koordinasi administratif. Jadi kalau udah di ACC, udah akad, kemudian Adirah yang melakukan tuh pengurusan haji khusus konsumen ke pihak travel. Nanti akan pihak travel yang menjalankan pengurusan tersebut berbekal PO dari Adirah Finance Syariah. Kemudian yang keenam, nasabah atau konsumen atau calon jamaah melengkapi dokumen pendaftaran haji khusus, kemenat, dan pembayaran DP. Ya, ini sudah appointment dengan PHK DP-nya terkait jumlah DP-nya. Kemudian yang berikutnya, pendaftaran porsi haji khusus konsumen di kemenat. Dan ini lagi diurusin nih, didaftarin. Kemudian yang kedelapan, Adirah Finance memberikan dokumen tagihan, menerima dokumen tagihan yang dibuat oleh travel. Biayanya berapa, ini semua segala macamnya, dokumennya, DP sudah lengkap, bukti pendaftaran porsi haji khusus konsumen sudah dilampirkan, ada tertera tagihan, kwitansi tagihan berapa rupiah. Nanti kemudian berikutnya Adirah akan melakukan pencairan dana ke pihak travel karena sudah membantu mengurus pendaftaran porsi haji khusus kemenat. Kemudian travel akan membayar setoran awal pendaftaran porsi haji khusus ke BPIH melalui BPS BIPIH. Karena travel sudah menerima tuh dana dari Adirahnya. Setelah dokumen tagihan terima, Adirah mencairkan dananya ke travel. Kemudian yang berikutnya, ya travel akan memberikan asli bukti setoran awal BP, SPH khusus, dan bukti aplikasi transfer sebagai dokumen yang disimpan. Nah, jadi sebenarnya dokumen-dokumen inilah yang akan disimpan oleh Adirah sebagai jaminan. Tuh, di mana tidak diperlukan tuh BPKB motor, mobil, sertifikat rumah tidak dibutuhkan. Karena Adirah Finance Syariah akan menyimpan bukti asli setoran awal BP, SPH khusus, dan bukti aplikasi transfer sebagai dokumen yang disimpan oleh Adirah, dijaga tuh sampai selesai. Nah, kemudian yang terakhir, ya konsumen akan membayar cicilan sesuai schedule atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Berikutnya, persyaratan dan pricing. Persyaratan dan simulasi angsuran pembiayaan porsi haji khusus. Yang pertama adalah mempunyai penghasilan yang cukup untuk mengangsur. Artinya ada penghasilan baik itu bekerja maupun usaha yang terlihat gitu ya, dan ada bukti. Kemudian maksimal pembiayaan 75 juta kalau berangkat sendiri dan 150 juta jika berangkat berdua. Maksimal usia 55 tahun untuk karyawan dan 58 tahun untuk yang non karyawan. Next, status tempat tinggalnya milik sendiri atau milik pasangan atau milik keluarga masih boleh. Di sini tidak ada tulisan kontrak atau kos, gitu ya. Nah, selain persyaratan-persyaratan yang sifatnya adalah kemampuan, ya, kelayakan dari calon konsumen atau calon jamaah,
ada juga yang sifatnya berupa dokumen. Nah, dokumen ini pastinya KTP pemohon dan KTP pasangan, kemudian kartu keluarga, bukti tempat tinggal. Maksudnya bukti tempat tinggal ini adalah bukti kepemilikan tempat tinggalnya, apakah ini milik sendiri, apakah ini rumah milik pasangan atau rumah keluarga. Kemudian ada juga bukti bekerja atau bukti penghasilan. Jika bekerja, pastinya dibuktikan dengan slip gaji asli 3 bulan terakhir. Kemudian jika usaha, nah, pastinya akan dilihat tuh usahanya di mana, aktivitas usahanya apa, di bidang apa. Nah, biasanya kalau usaha ini dibuktikan dengan apa namanya, cetak buku tabungan atau rekening koran dari bank. Nah, terkait pricingnya, ya kita ada admin sebesar 2 juta rupiah. Dan persyaratan tambahan bagi yang corporate atau yang daib, surat rekomendasi dari perusahaan atau status tetap masa kerja minimal 2 tahun. Nah, untuk yang terakhir saya bacakan ini khusus buat calon jamaah yang memang dari sebuah perusahaan, misalnya dari karyawan Adira nih, mau ikut atau mau mengajukan pembiayaan ini, maka si karyawan Adira tersebut wajib tuh mendapatkan surat rekomendasi dari Adira Finance, dari kantor pusat, dari HRD, bahwa yang bersangkutan berstatus karyawan tetap atau permanen dengan masa kerja minimal 2 tahun. Nah, di bawahnya ada harga porsi haji dengan catatan kurs $700.500. 700.500 rupiah, mohon maaf. Mohon maaf, ini Bapak Ibu, Sepertinya terputus ya. Bagaimana? Oh, masih berjalan. Halo Pak Fahmi, bisa tersambung? Baik, Mas Imam, setelah ini nanti ada tanya jawab dan promo dari Akobah ya, Mas Imam ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh sejenak dulu di Jimit ini, karena nanti di akhir acara sebelum closing kita akan ada promo. Nah, ini Pak Fahmi terkendala sinyal sepertinya nih, Mas Imam. Nah, jadi intinya sama, Adira Finance itu dengan Amitra kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi ada biaya adminnya kurang lebih 2 juta, nah kemudian nanti Bapak Ibu sisanya mencicil. Yang di cover itu pun sama $4.000. Gimana Mas Imam, mau menunggu Pak Fahmi atau?
Sepertinya kita langsung sambil berjalan aja, langsung ke sesi tanya jawab ya Mbak Boleh. Putri. Ya, Siap. baik. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait pembiayaan atau terkait materi haji yang telah dipaparkan oleh Mbak Putri, dipersilakan boleh menyalakan kamera langsung. Dan mikrofonnya. Nah, di slide FAQ boleh ditampilkan Mas Rizky? Nah, baik Bapak Ibu, nih di FAQ. Banyak pertanyaan, gimana kalau daftar suami istri gitu ya? Suaminya daftar duluan gitu. Nah, istrinya menyusul. Bisa atau enggak berangkat bareng Mbak gitu ya. Nah, jadi memang Bapak Ibu di haji khusus itu ketika terpisah porsi dengan mahram gitu ya, atau dengan keluarga, insya Allah bisa Bapak Ibu ya, digabungkan porsinya. Jadi porsinya nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir, akan kita tarik berangkat bersama di tahun yang sama, namun dengan catatan yang menyusul itu minimal 2 tahun nunggu. Jadi nggak bisa ketika yang porsi duluan mau berangkat nih di tahun 2026 gitu ya. Nah, itu baru daftar di tahun 2025 atau 2026, itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya yang didaftarkan duluan berangkatnya di 2027 katakanlah, yang menyusul wajib didaftarkan minimal banget tahun 2024 gitu ya, karena kita harus ada spare. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sekarang daftar satu dulu di tahun 2026, nah katakanlah masa tunggunya 2033 gitu ya, ataupun 2032, berarti yang menyusul harus didaftarkan maksimum 2029 atau 2030 gitu ya. Dengan 2 tahun minimal tunggu, nah itu baru bisa kita tarik untuk berangkat bareng. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang pertama ini maaf kelewat, bagaimana jika jamaah wafat dalam masa tunggu haji? Nah, ini juga pertanyaan yang sering dilontarkan oleh jamaah Bapak Ibu ya. Baik, jadi kalau untuk jamaah haji wafat Bapak Ibu, porsinya bisa dilimpahkan ke ahli waris. Nah, ahli waris itu bisa anak, menantu, orang tua, atau mertua, antara itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ke adik, ke kakak belum bisa, gitu Bapak Ibu ya. Di kategori ahli waris yang bisa masuk dalam pelimpahan porsi jika jamaah wafat dalam masa tunggu bisa digantikan oleh anak atau menantu, orang tua atau mertua, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika sudah daftar haji khusus, istri didaftarkan menyusul, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian jika sudah daftar haji reguler, kemudian mau pindah ke haji khusus, apakah bisa? Gitu ya Bapak Ibu. Jawabannya bisa, dengan catatan, jadi haji reguler dengan haji khusus berbeda kuota Bapak Ibu ya, tadi saya sudah jelaskan di slide awal, jadi beda porsinya, beda kuotanya. Dalam hal ini bisa di-switching nggak? Nggak bisa di-switching. Tapi kalau Bapak Ibu cancel, Bapak Ibu pindahin ke haji khusus, bisa. Gitu ya. Jadi pilihannya itu haji reguler Bapak Ibu di-cancel, 25 jutanya kembali, kemudian Bapak Ibu daftarkan kembali ke haji khusus. Karena memang tadi perbedaannya banyak Bapak Ibu ya. Beda nomor porsinya, beda setoran awalnya, beda kuotanya gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak bisa di-switching antara reguler ke plus. Tapi kalau Bapak Ibu mau pindah ke haji khusus dengan atau haji plus dengan catatan fasilitasnya lebih oke dan masa tunggunya pun jauh lebih efisien dari haji reguler, itu Bapak Ibu bisa cancel lebih dulu, kemudian daftarkan kembali di haji khusus. Ataupun nggak di cancel nggak masalah, karena kan nanti haji khusus berangkat duluan, haji regulernya Bapak Ibu bisa tetap pakai di tahun keberangkatan.
berbeda kuota, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir Mbak nanti gimana saya sudah berangkat haji tapi haji lagi gitu ya. Kalau hajinya reguler ke khusus atau khusus ke reguler itu nggak masalah. Kecuali khusus ke khusus. Nah itu atau reguler ke reguler itu harus ada jangka waktu. Sekarang tuh minimal 10 sampai 18 tahun Mas Imam ya. Gitu. Nah, kemudian untuk sudah daftar haji khusus di travel lain, kemudian mau pindah ke Aqobah, apakah bisa? Baik Bapak Ibu, pindah travel atau kalau bahasa Kemenhasnya pindah PIN Bapak Ibu ya. Pindah PIN haji. Jadi yang pindah hanya penyelenggaranya aja dari travel sebelumnya ke Aqobah. Itu bisa. Tidak mengubah nomor porsi Bapak Ibu, tidak mengubah nomor antrian Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di travel sebelumnya didaftarkan tahun 2023 misalnya, keberangkatan 2029. Nah, itu di Aqobah pun 2029. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, jadi hanya penyelenggaranya aja yang pindah. PIN-nya yang berganti gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti pun ada mekanismenya, yaitu serah terima berkas, BPIH, SPPH, dan bukti setor bank. Kemudian Bapak Ibu ada proses namanya BAP kurang lebih 5-10 menit di asrama haji Pondok Gede. Gitu ya. Nanti Mas Imam insya Allah yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk prosesnya. Prosesnya gampang nggak Mbak? Prosesnya insya Allah mudah. Kalau Bapak Ibu mau pindah travel atau pindah PIN, dengan harga compare biasanya yang bisa diterima oleh Kemenhaj itu perbedaan harga, perbedaan program, perbedaan fasilitas yang ditawarkan. Itu yang menjadi alasan di ACC biasanya kenapa pindah PIN dibolehkan. Kalau misalnya Bapak Ibu terlihat kayak Aqobah lebih murah nih, udah dapat anjum gitu ya, premiumnya gitu ya, lebih hemat gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu bisa menjadi alasan Bapak Ibu untuk pindah travel gitu ya. Prosesnya mudah, nanti yang akan mengurus dari PIC Haji di Aqobah, kemudian nanti proses BAP didampingi Mas Imam, kemudian sudah otomatis tuh sistemnya berubah dari travel sebelumnya jadi Aqobah dengan PIN-nya Aqobah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering jamaah lontarkan, bagaimana Aqobah menghandle jamaah haji lansia di atas 65 tahun. Baik, nah ini kejadian juga di tahun ini, alhamdulillah kita menghandle ada jamaah lansia. Ya, jadi memang alhamdulillah Aqobah insya Allah ramah lansia Bapak Ibu. Jadi ketika lansia di atas 65, itu biasanya memang didampingi keluarga. Namun kalaupun misalnya Bapak Ibu hanya mendaftar satu orang, nah itu bagaimana? Nah nanti mekanismenya adalah kita siapkan orang untuk mendampingi selama prosesi haji itu, gitu ya. Jadi nanti ada orang yang mendampingi, namun dengan biaya adisional yang sudah ditentukan oleh tiap tahunnya oleh Saudi gitu ya, oleh orang-orang yang mukim di Saudi untuk menghandle jamaah lansia kita dari mulai tiba di Mina gitu ya, Armusna. Jadi untuk prosesi haji selama Armusna itu nanti akan didampingi, didorong gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau memberangkatkan lansia di atas 65 tahun. Nah, kemudian bagaimana jika ada jamaah haji sakit saat di Saudi? Baik, jadi Bapak Ibu selain asuransi yang di travel itu hanya asuransi perjalanan, jadi tidak termasuk asuransi kesehatan. Namun Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita membawa tim medis dari Indonesia. Dan di Saudi pun rumah sakit semua free, Bu, Bapak Ibu ya. Jadi rumah sakit di Saudi itu yang rumah sakit punya negara itu gratis. Bapak Ibu mau hemodialisa, Bapak Ibu mau asma, di situ ada oksigen dan uapnya gitu ya. Nah, itu insya Allah gratis. Namun nanti akan diurus oleh ustadz atau mutawif kita karena memang harus menyertakan paspor biasanya. Gitu. Jadi selain ada tim medis kita, kalau Bapak Ibu sakit saat di Saudi dan sakitnya serius, nah itu biasa kita langsung larikan ke rumah sakit negara dulu. Kalau rumah sakit negara sudah angkat tangan dan harus dipindah, dirujuk ke rumah sakit yang lebih bagus, nah itu rumah sakit swasta. Nah, rumah sakit swasta itu yang berbayar. Gitu. Jadi memang jika saya menghandle jamaah hemodialisa, nah free itu Bapak Ibu, 3 jam saya nemenin jamaah hemodialisa.
Nah, kemudian jamaah selanjutnya bayar. Ternyata ketika di medical check up ulang bahwa hasil labnya itu terinfeksi virus hepatitis dan tidak memungkinkan untuk dicuci darah di rumah sakit pemerintah, hingga harus dirujuk ke rumah sakit swasta. Dan di rumah sakit swasta biayanya itu untuk hemodialisa, sekali hemodialisa itu 8,5 juta. Gitu ya. Kalau memang hasil check up-nya, medical check up-nya itu mengandung virus. Gitu. Jadi di Saudi rumah sakit gratis dengan catatan tidak ada penyakit 10 penyakit ristinya jamaah haji Indonesia apa sih biasanya? Jantung, diabetes mellitus gitu ya. Kemudian asma, kemudian cancer gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya penyakit 10 risti tersebut, Bapak Ibu harus bawa surat rujukan dari Indonesia. Jadi pemerintah Saudi itu rumah sakitnya tidak menerima Bapak Ibu ujuk-ujuk tahu-tahu cancer. Itu nggak bisa. Karena memang di Indonesia pun juga kan ada medical check up untuk istitoah. Nah, kira-kira cancernya itu layak berangkat atau enggak gitu ya. Nah, nanti surat tersebut itu yang akan dipelajari oleh rumah sakit Saudi. Kalau misalnya masih bisa ditangani di rumah sakit pemerintah, ditangani. Kalau misalnya tidak, akan dilarikan ke rumah sakit swasta dan itu berbayar. Gitu ya. Nah, kemudian mau daftar berdua, tapi uangnya baru siap 1. Nah, itu gimana? Nah, solusinya Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu bisa daftarkan 1 dulu, yang 1 nyusul. Kayak tadi ya, yang 1 nyusul. Kemudian Bapak Ibu bisa daftarkan 1 orangnya cash, 1 orang pembiayaan. Nah, itu bisa dapat porsi bareng. Gitu ya. Nah, kemudian mau daftar sekeluarga bareng, suami istri anaknya 2, cuma anaknya belum genap 12 tahun. Nah, itu nanti bisa atau enggak bareng. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu daftarkan dulu suami istri, anak yang 12 tahunnya itu nyusul didaftarin ketika genap 12 tahun, itu insya Allah bisa kita tarik berangkat bareng. Gitu ya. Nah, kemudian jika jamaah tidak siap berangkat, pelimpahan porsi ke ahli waris itu apakah bisa? Nah, pelimpahan porsi ke ahli waris dengan catatan 2. Jamaah wafat atau sakit permanen, cuma itu yang bisa di-approve. Jadi nggak bisa jamaah menggantikan ke anak gitu ya, atau ke pasangan dengan catatan jamaahnya itu masih sehat. Itu nggak bisa. Jadi memang catatannya harus dibuktikan secara medis bahwa jamaah tersebut sakit yang sudah memang tidak bisa untuk berangkat haji, itu boleh digantikan. Ataupun wafat. Selain itu tidak bisa diterima untuk pelimpahan porsi. Mau daftar haji khusus, takut harganya melonjak naik. Nah, itu tadi Bapak Ibu strateginya Bapak Ibu pelajari proyeksi kenaikannya tiap tahun. Kalau di Aqobah sudah jelas 500 USD tiap tahun tuh. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti di tahun keberangkatan Bapak Ibu tinggal tambahin aja, tinggal diakumulasi. Nah, saat sudah diinfo porsi hajinya keluar namun belum siap pelunasan, porsinya apakah hangus? Nah, itu insya Allah porsinya nggak hangus Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu daftar dan diinfokan sudah harus melunasi, Bapak Ibu nanti ada komitmen siap melunasi, siap berangkat. Istitoahnya di situ ya. Jadi ketika Bapak Ibu siap melunasi, siap berangkat, ini 2 harus siap. Kadang jamaah siap melunasi aja tapi nggak siap fisiknya untuk berangkat. Atau kebaliknya, siap fisiknya tapi dananya belum siap. Nah, itu Bapak Ibu bisa pending. Nah, itu nanti nomor porsinya akan muncul kembali di tahun berikutnya. Jadi porsinya nggak hangus ketika Bapak Ibu tidak melakukan komitmen melunasi. Karena ketika Bapak Ibu sudah melakukan komitmen pelunasan, Bapak Ibu harus menambahkan bayar 4.000 USD di tahun berangkat pada saat diumumkan porsi. Gitu ya. Nah, lain ceritanya kalau Bapak Ibu sudah bayar pelunasan, sudah komitmen siap melunasi, siap berangkat, nah qadarullah kecelakaan atau wafat, nah itu akan biaya yang dikenakan akan sangat banyak. Karena ketika Bapak Ibu melakukan pelunasan, Aqobah sudah membayarkan, gitu ya, sudah membayarkan komponen-komponen haji seperti deposit tiket, hotel, maktab, gitu ya, masyair di Armusna dan lain sebagainya. Jadi dana yang akan terpangkas atau terpotong untuk biaya cancellation akan lebih banyak. Nah, oke. Nah, kita closing. Nah, Bapak Ibu,
Selanjutnya Mas Rizky, promo untuk webinar kali ini Bapak Ibu, silakan chat ke customer service yang mengundang Bapak Ibu di acara webinar ini. Kita hanya berlaku sampai besok. Jadi untuk paket mabrur itu diskonnya 250 USD. Paket premium 350 USD dan paket VIP-nya 500 USD. Klaim promonya dengan Bapak Ibu bayar minimum 2 juta. Jadi ketika Bapak Ibu bayar 2 juta, Bapak Ibu sudah ngelok diskonnya. Nah, diskon ini kita berikan di tahun berangkat Bapak Ibu ya. Jadi ketika DP Bapak Ibu masih full 5.000. Tidak mengurangi diskon. Jadi nanti diskonnya akan kita berikan notis di print slip. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu pelunasannya masih 8.000, tapi Bapak Ibu ambil paket VIP dikurangi aja 500. Jadi pelunasan sisanya di tahun berangkat 7.500. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian dari saya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh dibuka kameranya, dibuka mikrofonnya. Baik, sepertinya apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Putri sudah cukup jelas dan menerangkan para jemaah yang insya Allah calon-calon jemaah haji yang mabrur dan mendaftar dengan Aqobah ya Mbak Putri ya. Karena yang kita tahu Aqobah ini sudah terbukti kredibilitasnya, kantornya juga jelas, sumber daya manusianya juga telah mumpuni untuk arrange haji khusus ini. Jadi insya Allah kita akan melayani Bapak dan Ibu dengan santun dan amanah. Baik, tidak terasa kita telah di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Putri, Pak Fahmi yang telah memaparkan materi. Terima kasih juga kepada Al-Ustadz Heri Ahmad Masuri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian daring kuliah haji khusus ini, yang Masya Allah seger sekali nih mukanya lagi di Saudi. Terima kasih Ustadz Heri. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan membaca ayat doa. Oke, siap. Baik, kalau begitu Ustadz Heri punten boleh pemimpin doa untuk penutupnya Pak Heri. Silakan. Oh, Masya Allah nih Ustadz Heri langsung dari Tanah Suci. Silakan Ustadz. Mic-nya dinyalakan. Mikrofonnya Ustadz. Siap. Baik, terima kasih Al-Ustadz Imam, teman-teman sahabat Aqobah dan dari audiens yang lainnya. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, keluarga kita, anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Karena ini merupakan cita-cita umat muslim, cita-cita kita semuanya. Kalau kata orang, untuk menyempurnakannya. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sedikit menerjemahkan, ada sebuah doa dalam kitab Dalailul Khairat, yaitu Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Ya Allah, mudahkanlah kami, keluarga kami, keturunan kami, saudara-saudara kami untuk mengunjungi tanah haram-Mu dan untuk mengunjungi tanah haram Nabi Muhammad, yaitu berhaji dan berumroh sebelum Engkau mewafatkan kami. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ini, insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya ba'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, untuk dapat mengunjungi tanah harammu, kota Mekah, dan tanah haram Nabi Muhammad SAW, kota Madinah, yaitu berumrah dan berhaji, sebelum engkau mewafatkan kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Heri yang telah memimpin doa untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu jemaah dan teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada yang sudah hadir, Mbak Putri, Pak Fahmi, Ustadz Heri. Saya Imam Maulana sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Mas Imam, Ustadz Heri. Sama-sama, terima kasih.